ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ahbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan fiqhul munakahat, pembahasan tentang fikih keluarga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang walimatul urs, walimah atau pesta pernikahan. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Kita sudah sebutkan adab dan tata cara walimatul urs, waktu pelaksanaan, kemudian tanggung jawab siapa, kemudian hukum menjawab atau memenuhi walimatul urs apabila undangan tersebut bersifat pribadi, maka fardu ain kita untuk menjawabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujib da'wah faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Man du'iya ila walimatin falyujib. Barang siapa yang diundang ke acara pesta walimah, maka hendaklah dia datang. Maka yang wajib datang di sini adalah yang diundang saja. Maka tidak boleh kita mengajak teman, mengajak saudara siapapun kalau tidak masuk dalam undangan tersebut. Itu apabila undangannya bersifat pribadi, maka fardu ain kita untuk datang. Apabila undangan tersebut bersifat umum, dengan mungkin undangan di media sosial, undangan di grup WhatsApp, atau undangan umum untuk seluruh santri, untuk seluruh jamaah, maka ini hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib setiap pribadi untuk datang. Apabila ada sebagian orang datang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau bersifat pribadi, dan sifat pribadi ini tidak mesti dalam bentuk undangan fisik. Cukup dengan dia mengundang, dengan dia mengajak, itu sudah dikatakan undangan. Terkadang mungkin dia lupa untuk mencetak nama kita, kemudian di tengah jalan dia lihat kita, ya sudah diundangnya, diajaknya, maka kita katakan itu juga termasuk undangan. Wajib kita datang selama kita ada waktu, sehat badan dan tidak ada uzur. Bagaimana jika menghadiri undangannya walimah orang-orang kafir? Apabila undangan tersebut
terlepas daripada kesyirikan, ritual-ritual agama mereka, atau perkara-perkara yang haramkan, hidangan-hidangan yang diharamkan, maka tidak boleh kita datang. Tapi apabila acara tersebut meskipun non-muslim, tidak ada yang melanggar syariat, tidak ada ritual agama, tidak ada makanan, minuman yang haram, maka insya Allah diperbolehkan. Kemudian kita juga sudah singgung pada pertemuan yang lalu, kemungkaran yang sering terjadi ketika walimah, diantaranya adalah ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, kemudian bertabarrujnya wanita yang hadir pada walimah, biasanya mereka berdandan, bersolek, mencukur alis dan seterusnya. Kemudian juga kemungkaran adanya musik, nyanyian, dangdutan, organ dan seterusnya. Kemudian juga tabdzir, berlebih-lebihan, takalluf, memaksakan diri, tidak sesuai dengan kemampuan sehingga kita berhutang untuk mengadakan walimah. Kemudian berikutnya adalah pamer. Memang sebagian masyarakat walimah ini digunakan sebagai ajang pamer kekayaan, pamer kekuasaan, bahwasanya dia memiliki harta. Kemudian juga tidak mengundang orang-orang miskin. Kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimati yud'a ilaha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta walimah. Kenapa? Yang butuh makan itu orang-orang miskin, fakir, tapi ternyata tidak diundang. Yang diundang siapa? Orang-orang kaya. Kenapa? Karena kita mengharapkan hadiah atau amplop darinya. Maka ini perlu kita perhatikan, kita undang orang-orang miskin. Kemudian juga adanya tradisi-tradisi yang melanggar syariat. Ritual-ritual adat yang melanggar syariat. Tradisi hukum asalnya boleh, selama tradisi tersebut tidak melanggar syariat. Menampakkan aurat, ada keyakinan-keyakinan kesyirikan, hari-hari sial, menganggap melakukan ritual tertentu itu berkah, mendatangkan manfaat, ini bahaya. Kemudian juga tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam berbusana, dalam sebagian pesta ada namanya standing party. Pesta yang tasyabbuh, makan, minum dalam kondisi berdiri, tidak disiapkan kursi, meja. Kemudian melalaikan sholat. Ya, banyak daripada orang yang hadir di walimah, bahkan pengantinnya sendiri terkadang melalaikan sholat. Kenapa? Kalau dia ingin sholat, otomatis dia berwudu. Kalau dia berwudu, otomatis make up-nya rusak. Sehingga dia lalaikan sholatnya, bahkan tidak sholat. Bahkan dia tunda sholatnya, sehingga awal ibadah tersebut diawali dengan maksiat. Kemudian berikutnya adalah menggunakan simbol-simbol ritual non-muslim, kemudian berniat untuk mencari keuntungan. Ini diantara mafsadat atau kesalahan-kesalahan yang ada pada walimatul urs. Adapun pembahasan tentang amplop. Ini perkara kontemporer yang perlu didudukkan oleh banyak pihak. Para asatidzah kita berbeda pendapat dalam masalah hukum walimah menerima amplop atau menyediakan kotak untuk amplop. Sebagian mengatakan ini termasuk minta-minta. Dengan kita menyediakan kotak di depan, di pintu tamu, pintu masuk, itu sama saja kita meminta. Akhirnya apa? Orang yang tidak punya amplop, yang tidak punya uang, malu untuk datang. Padahal kita katakan walimatul urus ini adalah ibadah murni kita memberi. Tidak ada akad jual beli, tidak ada akad ingin mengambil untung di sini. Murni kita berbagi kebahagiaan kepada saudara kita sebagai syiar informasi bahwasanya kita sudah menikah. Maka tidak boleh kita mengambil untung daripada acara walimah tersebut. Dengan kita menyediakan kotak di depan, sama halnya kita meminta kepada yang ingin masukkan kotak amplop ke dalam kotak tersebut. Maka ini diharamkan.
termasuk meminta-minta, ini diharamkan. Pendapat kedua, kembali kepada uruf masyarakat. Kebiasaan masyarakat ditanya apa maksud dan niat mereka untuk memasukkan amplop tersebut. Apakah niatnya ingin bersedekah? Apakah niatnya ingin membantu tuan rumah? Otomatis tuan rumah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Maka dengan saya membantu 20.000, 50.000, 10.000, 5.000, semoga dengan bantuan saya ini terbantulah tuan rumah. Ya seperti misalnya kita adakan acara, kita ada perkumpulan, nanti di rumah siapa yang berkumpul kita bantu sumsum nanti, kita bantu donasi untuk tuan rumah. Kenapa? Karena kita juga mendapat manfaat dari tuan rumah, dihidangkan makanan. Dan ini tidak ada unsur yang lain. Kita murni membantu tuan rumah untuk mengadakan acara dan ibadah ini. Maka tentu ini kalau niatnya seperti ini suatu kebaikan. Tapi Allah Ta'ala alam, fakta yang ada di lapangan bukan yang pertama, bukan pula yang kedua. Tapi yang ketiga, apa itu? Dia berniat, saya memberi, saya catat nama saya, ketika saya juga punya hajat, tolong bantu saya. Saat ini saya beri 100.000, ditulis namanya. Apa yang terjadi? Tuan rumah juga ambil itu amplop, dicatat juga sama tuan rumah, fulan memberi 100.000. Maka ketika kita mendapatkan undangan dari fulan tadi, maka kita wajib juga memberi hal yang sama. Fulan sudah ngasih kita amplop 100.000, maka ketika kita hadir pesta dia minimal 100.000. Kenapa? Karena ini ibaratnya tabadul manfaat, kita saling bantu. Saat ini tolong bantu saya, besok kalau saya ada keperluan bantu juga. Dan ini yang ada di masyarakat, bahkan kado. Ada yang bantu rice cooker, ada yang bantu setrikaan, ini semuanya dicatat. Sehingga ketika mereka besok juga adakan acara, minimal kita memberikan hal yang sama. Ya. Dan ini yang terjadi, niatnya tuan rumah dan niatnya yang memberi Allah Ta'ala alam, itu yang kita temukan. Maka apabila niat yang ketiga Allah Ta'ala alam, saya melihat di sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang unsur pertama kita niatnya membantu, dan andai kata kita mengharapkan balasan, ini ibaratnya seperti kata Nabi SAW, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hamba selama hamba membantu saudaranya. Mungkin dia berharap dengan saya membantu suatu saat ada yang bantu saya. Yang kedua, kata Nabi SAW, man sunya ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balas dengan hal yang sama. Minimal. Kalau kita tidak mampu balas dengan hal yang sama, karena mungkin ekonomi kita berbeda, maka jangan tidak balas. Minimal apa? Udu'u lahu, minimal doakan dia sampai engkau melihat bahwasanya engkau telah membalas. Minimal engkau ucapkan jazakallah khairan. Jadi ternyata ibadah jazakallah khairan yang sering kita ucapkan itu minimal. Terakhir, jangan itu yang pertama. Ini keliru. Setiap orang memberi, yang pertama kita ucapkan jazakallah khairan. Kita ditraktir sekarang, tidak pernah berpikir kita untuk saya ingin mentraktir dia. Tiap jumpa kita terus yang dibayarin, kita yang terus yang ditraktir. Seharusnya sebagai seorang muslim kita berpikir saya harus balas. Ini baru sempurna keimanan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi kita berupaya agar kebaikan orang kita balas. Dan hadis Nabi SAW, tahabu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ketika orang memberi, kita mencintainya. Terus apa? Usahakan kita juga mendapatkan cintanya. Dengan cara kita balas. Dengan cara kita balas. Karena memang cara mudah mendapatkan cinta seseorang dengan berbuat baik kepadanya. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu. Fatalama sta'badal insana ihsanuh. Berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan
perbudak hatinya. Tasta'bid, engkau akan genggam hatinya. Fatalama sta'badal insana ihsanu. Betapa banyak manusia itu akan tunduk dengan balas budi. Ketika dia melihat fulan telah melakukan ini, fulan telah berjasa dalam hidup saya, maka dia akan tunduk kepada orang yang telah membantunya tadi. Dan ini, atau mungkin bahasa lainnya seperti arisan. Saat ini saya yang dapat, besok dia yang dapat. Allah Ta'ala alam di sini masalah kontemporer, mungkin para ustadz kita masih belum final dalam menentukan masalah amplop ini. Tapi Allah Ta'ala alam saya pribadi masih memandang mubah. Pertama karena memang adat istiadat kita, kemudian niat kita saling memberi, saling membantu. Jangan sampai ada berpikiran kalau tidak memberikan amplop, ini perkara yang keliru, rendah. Jadi tuan rumah juga tolong jangan sampai ada berpikiran, ini datang hanya untuk makan, tidak ada amplop. Enggak, kita bukan jual beli di sini. Kita bukan sedang berdagang, jadi yang mau masuk, yang mau makan itu bayar, tidak. Ya, tapi kita sedang memberi. Ada yang membantu kita, insya Allah tidak ada masalah. Allahu Ta'ala a'lam. Ini pembahasan walimah pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang nafkah. Batifillah rahimani wa rahimakumullah. Secara garis besar, harta yang kita keluarkan itu mungkin disebut dengan infak. Cuman infak ini nanti dibagi-bagi, ada yang bersifatnya wajib, ada yang bersifat mandub atau sunnah. Dengan turunan bahasanya, ada yang dinamakan dengan sedekah, ada yang dinamakan dengan zakat. Infak itu ada yang sifatnya sunnah seperti sedekah, itu juga dikatakan infak. Kemudian ada yang sifatnya wajib. Infak yang sifatnya wajib itu nafkah. Nafkah itu juga diambil daripada infak. Sedekah ini juga sama. Sedekah ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Apa sedekah wajib? Zakat. Apa dalil bahwasanya zakat itu sedekah? Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Ini berbicara tentang sedekah atau zakat? Zakat. Jadi Allah namakan zakat di sini sedekah. Tapi bukan yang sifatnya sunnah, tapi sifatnya wajib. Jadi nafkah adalah harta yang dikeluarkan. Ma yunfikuhu al-insan ala iyalihi wa man yalzamuhu nafaqatuhu. Harta yang dikeluarkan seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya. Apakah itu keluarga, istri dan anak-anak, atau itu karyawan, ataukah itu budak? Karyawan, kita yang menafkahi dengan gaji. Budak kita yang menafkahi. Istri dan anak juga kita yang menafkahi. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, an-nafaqatu ma yakfil munfaq alaihi ma min ma'kalin wa masyrabin wa malbas wa maskan. Imam Nawawi mengatakan nafkah itu diantaranya. Di sini beliau memberikan definisi dengan jenis. Ya subhanallah. Ada definisi ini faedah. Ada definisi itu yang jami', yang mani. Ada yang mencakup. Hanya itu saja maksudnya, tidak ada maksud yang lain. Ada definisi yang menjelaskan sifat. Ya, kalau definisi air, zat cair berwarna bening, itu air. Berarti ini definisi. Tapi kalau definisi sifat, air ini dengan kita minum segar tenggorokan kita, lepas dahaga. Ini sifat. Dan para ulama terkadang membagi seperti itu. Terkadang mereka mengatakan jami' mani. Seperti wajib. Apa arti wajib? Apa arti wajib? Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini sifatnya atau definisinya? Definisinya atau sifatnya? Ini sifat. Karena barang siapa yang melakukan, dia mendapatkan pahala. Barang siapa yang meninggalkan, dia berdosa. Ini sifatnya. Seperti air tadi sifat. Tapi kalau definisinya bukan itu. Ya, keduanya juga definisi. Tapi ulama ada yang mendefinisikan seperti ini, ada yang mendefinisikan seperti yang kedua. Wajib adalah
ma amara bihi syari', sesuatu yang diperintahkan syariat. Ala wajhil ilzam, harus dilakukan. Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Hanya itu. Sesuatu yang diperintahkan syariat dan bersifat harus dikerjakan. Ini definisinya. Tapi kalau sifatnya baru. Kebanyakan kita kan langsung ke sifat. Nah, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala langsung memberikan definisi nafkah itu dengan sifat. Apa itu? Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Berarti sudah langsung pembahasan. Tidak lagi nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang. Tidak, tetapi langsung beliau kepada targetnya. Beliau tidak bahas di sini siapa yang mengeluarkan harta, tapi fokus kepada objek. Nafkah adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhan orang yang dinafkahinya berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian. Pakaian dan tempat tinggal. Di sini ada berapa? Makan, minum, makanan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Di sebagian yang lain, para ulama menyebutkan juga pengobatan. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pengobatan. Berarti termasuk nafkah. Nanti kita akan bahas apakah kebutuhan lain seperti pulsa, bensin, apalagi skincare-nya, apakah masuk nafkah atau tidak. Nah, dalil kewajiban nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah katakan, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Wa 'alal maulud, dan bagi orang tua atau ayah wajib, wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, wajib memberikan rizki. Rizki tadi mencakup makanan dan minuman. Wa kiswatuhunna, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf, bagi istrinya dengan cara yang baik. Nanti kita akan bahas kadar nafkah, dan Allah sudah jelaskan di sini kadar nafkah di sini bil ma'ruf. Apa arti bil ma'ruf? Dengan cara yang ada dua makna. Pertama, dengan cara yang baik, benar. Kedua, dengan cara yang uruf. Apa arti uruf? Kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Andai kata di suatu masyarakat nafkah itu 1 juta per bulan, wajib kita berikan 1 juta. Andai kata di masyarakat lain nafkah itu wajib 10 juta, ya 10 juta berarti. Karena Allah di sini tidak jelaskan detailnya angkanya. Maka ini kaidah. Kalau tidak dijelaskan secara detail jenisnya, jaraknya, bentuknya, maksimal, minimal, maka kembali kepada uruf masyarakat. Seperti safar, perjalanan. Tidak dijelaskan berapa jarak perjalanan, berapa kilometer. Maka jawabannya adalah kembali kepada kebiasaan masyarakat. Apakah masyarakat mengatakan ini safar atau tidak? Ya. Mahar, kita juga sudah jelaskan pada dua pertemuan sebelumnya tentang kadar mahar. Ya. Berapa mahal, mughalat fil mahar, kadar maksimal dikatakan seorang itu maharnya mahal itu berapa? Tergantung. Di sebagian tempat 100 juta itu standar. Tapi di tempat lain 100 juta itu sudah jual ginjal deh. Sangat mahal. Maka kembali kepada uruf masing-masing tempat. Di Saudi seperti ini maharnya. Di Jawa seperti ini. Di Pekanbaru kembali kepada masyarakat sendiri. Ini lihat subhanallah. Hikmah yang Allah berikan dalam menetapkan syariat. Tapi ketika berbicara uruf ini jangan sampai terjadi sengketa. Karena memang Allah tidak jelaskan patokan. Maka penting di sini diskusi. Penting di sini komunikasi, penting di sini negosiasi. Cobalah bisa enggak dikurangin 50 juta lah. Bagi kami 100 juta itu kecil, tapi bagi si suami 100 juta itu besar. Coba bisa enggak 50 juta? Bisa kata dia.
Di awal 50 juta, setelahnya 50 juta. Boleh. Ini pentingnya kita komunikasi. Kemudian Allah katakan dalam surah At-Talaq ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah, memberikan nafkah dengan kelapangan. Yang mampu berikan kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang rezekinya sempit, gugur nafkah dari dia, tetap tapi berikan sesuai dengan kemampuan. Dulu gaji kita 1.500.000, nafkah kita 500.000. Sekarang gaji kita 5 juta, jangan juga 500.000. Gaji kita sekarang sudah 10 juta, sudah ternyata kita CEO besar. Maka jangan juga 500.000. Naikkan, begitu. Di sini Allah tidak jelaskan berapa takaran kadarnya, tapi Allah kaitkan dengan kemampuan suami. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati, yang lapang berikan kelapangan, bukan kemampuan istri. Tapi barang siapa yang Allah sempitkan rizkinya, maka falyunfik mimma atahullah, berikanlah sesuai dengan kadar nafkah yang Allah berikan kepada dia. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk kebaikan hati,
Ketika ibadah tidak mempengaruhi hati, ibadah itu sama sekali tidak bernilai di mata Allah atau berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an dan hatinya tidak khusyuk, maka Al-Qur'an itu tidak berpengaruh ke hatinya. Ketika seseorang salat dan hatinya tidak khusyuk, salat pun tidak berpengaruh kepada hatinya. Sementara Imam Ahmad pernah ditanya, apa amal yang paling utama di sisi Allah? Maka Imam Ahmad berkata, lihatlah ibadah yang paling merubah hatimu, yang paling benar-benar terasa di hatimu, maka itulah yang paling utama. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat orang yang di atas kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian tidak akan menyepelekan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat bagaimana Rasulullah menyuruh kita memandang dunia dan berhadapan dengan dunia. Nabi mendidik kita, lihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Allah Subhanahu wa taala, liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah yang diberikan kemampuan dia berikan sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan. Kan tapi barang siapa yang rezekinya sempit, ada masanya mungkin fase ekonomi kita bagus, maka bentuk kita bersyukur, berikan terbaik kepada istri kita, kita naikkan. Tapi ada fasenya ekonomi kita turun, maka kata Allah, falyunfik mimma atahullah, berikan sesuai dengan kemampuan. Kemudian Allah tutup ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usrin. Allah tidak akan bebani seorang hamba kecuali dengan sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka ini juga ayat yang perlu kita tanamkan kepada para ibu-ibu, bahwasanya yang memberikan rizki itu Allah. Allah war-razik wal-qabid. Allah lah yang memberikan rizki dan menahannya. Bukan suami kita. Siapa yang tidak ingin memberikan nafkah? Siapa yang tidak ingin memberikan apa yang dia punya? Tapi andai kata dia sudah berupaya keras, dia sudah bekerja, qadarallah, rizki yang selama ini dia impiankan tidak dia dapatkan. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah berusaha. Adapun hasil kita kembalikan kepada Allah. Di sinilah babnya bertawakal. Ketika harapan kita tidak tercapai, planning kita gagal, maka kita tawakal kepada Allah. Qaddarallah ma syaa fa'al. Namun banyak kasus kita lihat seorang suami ketika dia sukses diceraikan istri, viral, diangkat. Tapi banyak yang istri yang sukses dapat SK menceraikan atau minta hulu kepada suaminya. Kenapa tidak diangkat? Ya, kita lihat kasus di beberapa tempat. Banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sudah mendapatkan SK PNS-nya, SK P3K-nya justru minta cerai. Hulu. Sementara dia berada di posisi itu dukungan suaminya selama ini. Nah, ini tidak diangkat, tidak diekspos, tidak dibesar-besarkan. Tapi ketika suami dapatkan SK, diceraikan istri, langsung dibesar-besarkan. Ya memang semuanya tidak ada yang benar. Tapi ya banyak
60% atau 70% kasus perceraian di Indonesia itu karena masalah ekonomi. Dan karena masalah istri yang tidak siap dengan ekonomi sulit suaminya. Karena memang seorang istri itu diuji dengan ketika ekonomi suaminya turun. Sebagaimana suami juga diuji dengan ketika ekonominya bagus. Kita kan begitu, kalau udah bagus ekonomi sedikit, poligami aja mikirnya. Makanya tidak bagus-bagus ekonomi kita, Pak. Ya. Karena mungkin ada doa orang yang tidak ingin kita poligami. Kemudian Allah katakan, askinuhunna min haitsu sakantum. Ini berbicara tentang tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum. Berilah mereka tempat tinggal sesuai dengan min haitsu sakantum min ujrikum, di mana kamu tinggal sesuai dengan kemampuan. Dan ternyata memberikan nafkah rumah kepada istri itu hak istri. Dia berhak untuk tidak digabungkan sama mertuanya. Dia berhak untuk tidak digabungkan dengan iparnya. Dia berhak untuk tidak digabungkan dengan keluarga siapapun. Dia ingin menjadi ratu di rumahnya. Jangan ada yang lain. Itu hak dia. Ya. Tidak mesti rumah itu punya sendiri. Tidak mesti. Ya, yang sanggup ngontrak-ngontrak, yang sanggup numpang-numpang, yang sanggup cicil-cicil. Tapi yang jelas adalah berikan rumah yang layak. Ya. Apa kata Nabi SAW? Antud'imaha idza ta'imta. Bagaimana nafkah istri? Engkau memberikan makan sebagaimana engkau makan. Ini adil. Islam sudah mengajarkan kesetaraan. Tidak perlu diajarkan kita bagaimana kesetaraan gender. Nabi sudah ajarkan itu. Bahkan Allah sudah awali kesetaraan itu dari perempuan. Walahunna, dan bagi istrimu punya hak. Diawali perempuan dibandingkan laki-laki. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi wanita memiliki hak sebagaimana mereka punya kewajiban. Bukan wanita memiliki kewajiban, tapi Allah kedepankan wanita punya hak, artinya suami punya kewajiban kepada wanita. Lebih kedepankan wanita. Di sini Nabi katakan antud'imaha idza ta'imta, engkau makan, engkau memberikan makan istrimu sebagaimana engkau makan. Tidak mesti sama. Ya Pak ya, tidak mesti sama. Ini nasi bungkus, ini ayam geprek ya, tidak mesti sama. Ini hadisnya seperti ini. Tidak mesti. Ya, tapi yang jelas engkau makan, istri jangan nengok aja. Abang di mana bang? Abang lagi makan nih sama kawan. Istri dapat fotonya aja. Ya. Tidak ada yang dibawa pulang. Ya, kecuali kita ditraktir kawan, tidak mungkin pula. Bang, satu lagi untuk orang rumah bang. Awak ada ditraktir orang. Ya, minimal kalau kita makan di luar ada yang kita bawa. Kita makan, istri juga makan walaupun menunya beda. Wataksuha idak tasaita, engkau membeli pakaian untuk istrimu sebagaimana engkau beli baju. Ternyata Pak, baju awak tidak pernah bertukar-tukar Pak ya. Istri yang tiap bulan mungkin ganti-ganti baju. Alhamdulillah, masalah itu berarti sudah aman kita nih. Ya, antut'ima idza ta'imta wa taksuha idak tasaita. Dan ini masalah rumah. Nah, penting masalah rumah ini karena berkaitan nanti masalah tolak, perceraian. Ya. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, jatuhlah istri itu dalam masa iddah. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', 3 kali haid atau 3 kali quru'. Tapi tidak boleh dia keluar rumah. Nah, di sini perannya. Kenapa? Ya, makanya kasus-kasus viral itu jangankan cerai, ribut saya sudah diviralkan. Tentu netizen akan mendukung. Ini namanya netizen pasti akan mendukung siapa yang menangis. Tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Pokoknya siapa yang mengeluarkan air mata itu akan dibela. Ya, apalagi kalau sudah bahasa perselingkuhan. Tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita lemparkan ke forum, itu yang terjadi. Masalah kecil jadi besar. Maka Allah katakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan engkau keluarkan istrimu yang telah engkau talak tadi dari rumahnya. Ya, di sini Allah katakan rumah itu rumah dia. Padahal kita yang bayar. Tapi rumah itu bosnya istri. Jangan ikut campur ngatur furnitur rumah itu, biarkan dia mau beli apakah, biarkan karena itu kerajaan dia. Ya. Kenapa? Dia yang tinggal di rumah, dia akan nyaman dengan kondisi rumah. Allah katakan itu rumah dia.
La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna, dan tidak boleh si wanita ini keluar ke rumah orang tuanya, pulang, ngapain saya masih di sini lagi, kan saya sudah diceraikan, tidak boleh. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali wanita itu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Karena Pak, kalau dia pulang ke rumah, insya Allah semuanya akan sepakat untuk bercerai. Ayahnya akan mendukung, keluarga besar akan mendukung, tetangga akan mendukung, viralkan pasti akan dukung cerai. Ya, masalah yang kecil akan jadi besar. Tapi disinilah peran masa iddah tadi. 3 kali haid, disitulah istri bersolek. Kadang kan janda itu lebih cantik daripada ketika jadi istri kita. Tapi masih di rumah kita, boleh. Masih bersolek, masih boleh bersentuhan, masih boleh safar. Kalau meninggal salah satu masih saling mewarisi. Disitulah momen kita menyesal. Disitulah momen kita introspeksi diri. Disitulah momen kita minta maaf. Tapi kalau sudah pulang ke rumah masing-masing, apa yang terjadi? Ya, sudah perang dunia. Kita akan dibela sama mak kita, dia akan dibela sama ayah dia. Tidak akan ada kata baikan lagi. Ya. Apalagi bukan cerai, hanya sekedar diantar ke rumah, tidak ada niat cerai. Hanya sekedar kita, ayo kita introspeksi diri masing-masing. Itu sudah diasut sama keluarga itu. Ya. Maka di sini pentingnya rumah tadi. Nah. Kemudian apa dosa pahala memberikan nafkah kepada keluarga. Kata Nabi SAW, dinar anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar atau bahasa kita 1.000 rupiah. Engkau infakkan di jalan Allah. 1.000 rupiah engkau berikan anak yatim. Engkau bangun masjid. Engkau bersedekah. Dan 1 rupiah atau 1.000 rupiah tadi yang kau berikan kepada keluargamu, kepada istri, kepada anak, maka kata Nabi, lebih besar 1 dinar yang kau berikan kepada keluarga. Kenapa? Karena kembali ke konsep tadi. Membangun masjid, bersedekah dan seterusnya, hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Tapi memberikan nafkah kepada keluarga, wajib, dan wajib lebih tinggi dibandingkan sunnah. Bagaimanapun banyaknya sunnah ini, wajib tetap lebih tinggi. Nangis kita sholat tahajud, qiyamul lail 1 juz. Mana besar pahala dibandingkan sholat zuhur? Sholat zuhur walaupun panas-panasan. Masih besar pahalanya sholat isya. Ini isya tidak ada orang ketika tarawih rame. Nah, ini keliru kita. Nah, maka seperti itu. Wa ma taqarraba ilayya abdi, kata Allah dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya abdi bin nawafil. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuh. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dibandingkan dia melakukan perkara yang wajib. Allahu taala a'lam. Sad, apakah menafkahi? Apa nih himbuhannya enggak selesai nih? Menafkah apa nih? Menafkahi. Apakah menafkahi selalu laki-laki? Apakah tidak ada wanita yang menafkahi? Tidak ada. Enak kan jadi laki-laki? Baru kita mendapatkan rijal qawwamuna 'alan nisa, karena dia menafkahi. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Karena 2 faktor. Pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada laki-laki, suara yang keras, nalarnya, logikanya, fisik yang kuat. Kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia memberikan nafkah. Ingat, kalau 2 ini tidak ada, tidak akan bisa jadi laki-laki. Tidak bisa suami memberikan keputusan. Jadi bang, tak tahu saya tanya orang rumah dulu. Tidak bisa memberikan keputusan. Atau dia hanya menerima uang dari istrinya. Istrinya yang bekerja, dia ngasuh anak. Bagaimanapun tampannya kita, kalau kita yang ngasuh anak, istri yang bekerja, tidak akan bisa memimpin. Ya, nah. Wanita tidak ada wajib menafkahi siapapun meski dirinya sendiri. Ketika kecil, siapa yang wajib menafkahinya? Orang tuanya. Nikah dia, siapa yang menafkahinya? Suaminya. Meninggal suaminya, punya anak dia, siapa yang menafkahinya? Anaknya. Andai kata dia jadi, ya anaknya. Antum mohon maaf kalau tidak ada yang tidak ada orang tuanya, tidak ada ayahnya, dan kita
biarkan orang tua, maka boleh kita untuk bekerja. Kemudian andai kata dia tidak ada anak, bercerai, kembali kepada siapa? Orang tuanya. Kalau dia punya saudara abang adik, ke abang adiknya. Maka tidak ada istilah ibu itu mencari nafkah untuk anaknya. Bahkan untuk dirinya sendiri tidak ada. Begitu Islam memuliakan wanita. Allah Ta'ala alam. Bagaimana jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak kandungnya yang tinggal bersama orang tua angkat, sedangkan si anak dalam posisi tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya itu? Nabi SAW katakan, kafa bil mar'i ithman, cukuplah dosa besar, an yudayyi'a man yakut, dia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dosa besar. Ya, makanya juga perceraian juga berpotensi kepada kezaliman. Kita bercerai dengan pasangan kita tidak ada masalah, tapi jangan jadikan anak durhaka. Begitu pula kita sebagai seorang ayah, saya berputus dengan istri saya, tapi tidak putus dengan anak. Nafkah tetap wajib. Dia kan sudah punya orang tua angkat lebih kaya, tidak ada urusan orang tua angkat tidak wajib menafkahi anak tiri. Nah, orang tua angkat, ayah tiri tidak wajib menafkahi anak tirinya. Apalagi ini orang tua angkat. Ini suatu kebaikan. Tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandung, ayah kandung. Maka di sini yang sudah bercerai, jangan kita tanamkan kebencian kepada orang tua kandungnya. Ayahmu seperti ini dulu, ayahmu seperti tidak boleh. Akhirnya dia benci ke ayahnya. Bakti pada orang tua tetap berlaku. Walaupun orang tua kita bercerai. Walaupun orang tua kita mungkin selingkuh, walaupun orang tua kita mungkin KDRT dengan ibu kita, tetap bakti anak kepada orang tua tetap ada. Allahu Ta'ala alam. Apakah pendidikan anak laki-laki yang sudah berumur balik, apakah pendidikan anak laki-laki yang sudah berumur balik adalah nafkah yang harus ditunaikan? Apa maksudnya? Apakah pendidikan anak-anak yang sudah berumur balik adalah... Oh, apakah pendidikan itu termasuk nafkah gitu? Ya, apakah wajib orang tua menyekolahkan anaknya sampai sarjana, S1, S2, S3? Apakah itu nafkah? Tidak. Jadi kalau ada orang tua kita mau sekolahkan kita itu suatu kemuliaan. Berarti orang tua kita itu sedang tidak invest emas, tidak sedang invest tanah, tidak sedang invest ladang. Tapi dia sedang invest pendidikan anaknya supaya ini yang akan dia tunai nanti. Karena kalau dia invest tanah, invest ini untuk tabungan anak masa depan. Belum tentu anaknya hidup. Belum tentu anaknya baik. Belum tentu ini jadi berkah. Bisa saja mereka saling berebut. Tapi ketika orang tua invest pendidikan anaknya, insya Allah itu yang akan menyelamatkannya di akhirat. Apakah boleh menaruh kotak yang bertuliskan masukkan seikhlasnya? Di mana kotaknya? Kalau di masjid, ya. Ketika seorang sedang mengadakan walimatul urs, sudah dibahas tadi ya. Emang ada tulisan seikhlasnya? Ada Pak? Tidak ada. Di kotak masjid pun tidak ada juga seikhlasnya. Kenapa? Hah? Tidak ada urusan antum mau ikhlas atau tidak ikhlas itu halal bagi kita enggak? Halal. Antum mau kasih ikhlas tidak ikhlas enggak ada urusan. Ikhlas tidak ikhlas itu urusan kita kepada Allah. Tidak bisa kita nilai orang tuh ikhlas. Ustadz nih kalau ceramah pakai kamera tidak ikhlas. Kalau tidak kamera ikhlas. Ustadz nih kalau digaji tidak ikhlas. Kalau tidak digaji ikhlas. Tidak ada ikhlas itu pribadi kita kepada Allah. Yang jelas akad kita kepada manusia itu yang perlu kita pahami. Saya bekerja di sini, saya luangkan waktu di sini, saya datang ke sini, maka ada hak yang kita dapatkan. Muamalah kita sama manusia hanya seputar itu saja. Dia ikhlas, enggak urusan kita. Ya. Kecuali dalam perkara jual beli. Bukan ikhlas ya, bahasa jual beli itu bukan ikhlas tapi ridho. Antaradin, saling taradi. Jadi tidak boleh, karena memang di antara syarat jual beli itu tidak boleh dipaksa. Jadi kalau ada TikTok dia ngeprank langsung di scan-nya langsung terjadi. Itu tidak ada itu. Karena jual beli itu harus ridho. Tidak ada dia langsung terjadi akad, itu tidak ada. Bahkan sebagian madhab mengatakan jual beli harus ada akad lafaz.
Saya jual, saya beli. Jadi kalau hanya kasih duit, tidak ada ngomong apapun, itu sebagian madhab, diantaranya madhab Syafi'i mengatakan itu tidak boleh. Bahkan jual beli online juga masih diperselisihkan di sebagian madhab. Jadi intinya adalah urusan kita kepada manusia adalah perkara zahir akad kita yang perlu kita tegaskan. Adapun dia ikhlas atau tidak itu tidak perlu, itu bukan urusan kita. Allah Ta'ala alam, cukup sekian bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya